Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu tadi. Saya mendengarkan berita ini dari berita BBC London. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa meski begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita sepakat harus menggunakan kemerdekaan dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang itu benar, kemerdekaan adalah persoalan harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Iya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Maksud saudara-saudara datang kemari? Mengganggu waktu Anda, kami membawa kabar sangat penting. Penting apa? Kalau begitu silahkan masuk. Kabar gembira apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London. Dibantu kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ini harus diserahkan di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung, kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang sekecil ini tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah perhitungan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri.
Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh bergabung. Kita membesarkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Maksud apa saudara datang sepagi ini? Bermaksud membawa Bung Karno ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksud? Kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang, dan sebaiknya Fatmawati itu untuk keamanannya. Baiklah, kami akan ikut, tapi kasih waktu kami berkemas. Mari. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Tempat pengasingan apa? Bukannya sudah di sana? Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah padaku, di mana keberadaan mereka, dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta, dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Oke, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Dan bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, besok kita akan merencanakan pagi hari. Baiklah, Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan laut Jepang Laksamana Maeda. Baiklah Bung, saya setuju. selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan eksekutif. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Meskipun begitu, tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silahkan masuk. Baik, terima kasih Laksamana Maeda.
Sebenarnya saya turut bergembira dengar kabar itu. Silahkan pergunakan ruangan yang dibutuhkannya jadwal. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada, baiklah sebentar. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang? Saat ini seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, berarti ini harus atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Iya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Tolong ketik naskah proklamasi ini. Apa ada mesin ketik di sini? Ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, semoga itu berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Besok akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan R. Supratman. Oh iya, bukannya kita tidak punya bendera, lantas bagaimana? Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kainnya, yang ada hanya kain merah putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, yang penting kita ada niat. Ibu punya ide bagaimana kalau kita namai sang saka merah putih? Kita namakan sang saka merah putih. Ya udah, silakan Bapak bersiap untuk proklamasi besok. Baiklah. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Tolong kinerja ini sebagai tanda peduli bangsa kita. Baik, saya akan melakukan sepenuhnya. Laksanakan. Latif Suhud. Kalian juga reformator untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting bangsa ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bendera siap. Penghormatan untuk